Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di TH Waalaikumsalam Podcast bersama saya Ahmad warahmatullahi Sobiron. Hari ini kita ada yang baru loh. Ruangan kita, mikrofon kita semuanya baru. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah Bu Eni yang sudah menyediakan dan memfasilitasi tim podcast yang sangat luar biasa ini. support luar biasa. Oh iya, hari ini kita kedatangan tamu dari jurusan APL. Siapa beliau? Langsung saja yuk kita sapa. Halo Bu Endah. Halo Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima Sehat. kasih loh Bu sudah berkenan hadir. Ini jenengan tamu kedua wanita yang masuk ke TH Podcast ini. Oh iya Bu. Bu ngomong-ngomong jenengan bawa apa itu Bu? Ini hand sanitizer. Hand sanitizer. Itu hand sanitizer buatan Produksi kita di APL, APL atau kimia ya? analis, betul. APL atau kimia analis Ibu yang betul? Ini untuk yang kelas 1 kita kembali ke kimia analis, tetapi untuk yang kelas 2 sama 3 jurusannya masih APL, analisis pengujian lab. Oh, analisis pengujian lab ya. Oh iya. Ini hand sanitizer ini karya anak-anak. Betul, kita yang buat. Dan ini didistribusikan ke mana saja? Ini kemarin ketika kita masa awal-awal pandemi Pak Sobiron, ini kita tuh masuk ke Tunas Berbagi. Jadi kepedulian kita dari SMK Tunas untuk lingkungan sekitar, akhirnya kita memproduksi lebih dari 1.000 botol waktu 1.000 botol, untuk kemudian disumbangkan. dibagikan kepada masyarakat. Disumbangkan ke warga internal sekolah juga ke eksternal. Kalau ke eksternal kita ke dinas-dinas, kemudian ke koramil tingkat kecamatan gitu, kemudian ke masyarakat sekitar. Betul. Oh iya Bu. Ini ngomong-ngomong ini kan kita memproduksi hand sanitizer ini atau Hansa ya, penyebutannya Hansa ya. Di jurusan kita di APL itu selain mempelajari membuat ini, apa sih yang dipelajari Bu? Sebenarnya kalau di analisis pengujian lab ini hanya salah satu bagian untuk bagian produksi ya. Tetapi sebenarnya ruhnya kimia analisis itu bukan produksi. Jadi ruhnya kimia analisis itu sebenarnya kita menjual jasa. Menjual jasa maksudnya Jasa gimana? pengujian. Oh, jasa pengujian. Jadi kalau misalnya mungkin Pak Sobiron pernah beli susu gitu ya. Kemudian di kotak susunya itu ada tulisannya, misal kadar karbohidratnya sekian, proteinnya sekian, vitaminnya sekian. Nah, itu yang dilakukan di kimia analis sebenarnya ini. Oh, menganalisis hal itu ya. Betul. Jadi kalau produksi itu sebenarnya hanya satu bagian kecil yang kita lakukan. Tetapi inti dari di kimia analis itu sebenarnya di pengujian. Pengujian. Betul. Tapi misalkan menguji darah itu juga ranah jenengan atau bukan ya? Kalau secara metode mungkin bisa, tetapi kita aplikasinya kalau di kimia analis itu kita uji umum. Jadi secara umum. kalau kita pengujian darah kan mungkin dia pengujiannya pengujian khusus untuk kesehatan ya. Tapi kalau kita di umum, jadi mau organik itu misalnya bahan pangan bisa, non organik juga bisa. Misalnya kita menguji kadar besi, kadar kapur. Atau mau yang secara mikrobiologi juga bisa. Misalnya mau menguji berapa banyak bakteri. Oh iya berapa banyak jamur, itu juga bisa. Nah, kalau sudah implikasinya ke kesehatan, biasanya larinya ke sini nih. Larinya ke lebih banyak ke mikrobiologi. Jadi secara metode bisa, tetapi biasanya kami kalau praktek itu tidak langsung pakai darah gitu, tidak. Iya, karena memang ke benda-benda itu ya. Kita pakai sampel-sampelnya yang lebih aman lah, misalnya gitu kalau untuk praktek di sekolah. Oh iya Bu, mengenai tadi kan Bu Edang menyampaikan mengenai bakteri. Betul. Ini saya pernah baca jurnal itu ternyata itu orang Indonesia Bu. Itu adalah orang-orang yang mempunyai bakteri yang paling banyak. Betul. Betul ya Bu? Betul. Harusnya kita menjadi salah satu hal yang patut kita syukuri sebagai warga Indonesia gitu ya. Karena kita tinggal di negara tropis, negara yang dapat sinar matahari yang sepanjang banyak. tahun gitu, dengan curah hujan yang cukup, kelembapan yang cukup. Ini adalah kondisi di mana bakteri itu paling senang hidup dalam kondisi ini. Gitu. Artinya mereka itu tersupport untuk bisa hidup di sini. Sebentar Bu, ini maksudnya bakteri itu
jahat atau bakteri baik? Kadang-kadang orang kalau kita bicara bakteri pasti konotasinya berarti nanti bakteri itu yang bikin penyakit lah, yang bikin busuk lah gitu. Tapi sebenarnya bakteri itu ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Tidak baik. Tapi kalau kembali sebenarnya bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu tinggal kesetimbangan. Kalau misalnya dia bakteri yang memang ada di dalam tubuh yang memang diperlukan juga banyak. Misalnya di dalam usus kita itu juga ada bakterinya. Ada bakterinya. Kalau mungkin pernah dengar iklan gitu ya, bakteri baik. Ya. Minum ini setiap hari. Termasuk itu kan. Itu sebenarnya bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh botol. kita. Betul, namanya prebiotik. Probiotik. Oh, lewat fermentasi, Bu ya. Betul. Jadi bakterinya disimpan dalam kondisi tidak aktif di situ. Kemudian nanti kalau kita minum masuk ke dalam tubuh kita dia tumbuh menjadi bakteri yang baik yang membantu dalam pencernaan. Tapi katanya ini, Bu. Orang-orang yang terbiasa mungkin panas-panasan, hidup di mungkin kalau anak-anak main di lumpur, itu jumlah bakterinya beda dengan orang-orang atau anak-anak yang terbiasa hanya di perumahan saja. Kemudian dia hanya di rumah saja nggak pernah main. Akibatnya apa? Ternyata itu berakibat pada kesehatan dia, imunitasnya. Memang betul seperti itu, Bu. Itu kalau sekarang masih ranahnya kita itu sistem imun ya. Sistem imun itu kalau di dalam pengetahuan yang hari ini itu memang yang berperan adalah antibodi, katakannya gitu. Nah, antibodi tetapi kalau kemudian harusnya sekarang mulai ada ranah penelitian nih. Bahwa sebenarnya yang ada di dalam antibodi itu harusnya juga tidak hanya ada makhluk lain di dalam tubuh kita, walaupun sekarang kita menyebutnya mungkin bakteri, jamur gitu. Iya. Tapi sekarang karena dia bergerombol masuk dalam satu sel tertentu, kemudian kita menyebutnya mungkin masih antibodi. Tapi mungkin kalau antibodinya kemudian diteliti lebih dalam lagi, apa sih yang menyebabkan antibodi ini terbentuk? Mengapa dia bisa melawan jenis bakteri ini? Kenapa tidak bisa melawan jenis bakteri yang ini? Kenapa dia tahan terhadap si A tapi tidak tahan terhadap si B? Kalau kita pengen tahan si B, mungkin apakah harus dilakukan terbentuk antibodi yang lain? Nah, itu katanya sekarang itu ternyata tubuh kita itu adalah alam semesta tersendiri. Ini menarik ini. Kita nggak apa-apa nggak bahas APL dulu, tapi bahas ini dulu nggak apa-apa, Bu ya. Ini menjadi salah satu yang harusnya memetiin. Oh, ternyata kalau saya belajar ilmu kimia itu ranahnya larinya nggak hanya ke haza aja gitu. Ternyata banyak hal di dalam tubuh kita yang memang harus bisa dipelajari. Menarik. Tubuh kita itu bagaikan alam semesta. Alam semesta untuk siapa, Bu? Alam semesta tersendiri gitu loh. Ternyata misalnya kita di dalam tubuh kita itu ternyata banyak makhluk lain yang ikut ke dalam tubuh kita dan mensupport keseimbangan dalam kita. Begitu keseimbangan antara kita, tubuh, sistem yang memang raga kita bersama dengan makhluk-makhluk yang lain itu dalam keseimbangan yang baik, ya kita sehat. Begitu ya. Nah tadi, Bu, bakteri itu muncul tadi, kira-kira penyebabnya apa? Ya itu masuk dalam tubuh kita. Dan kalau tubuh kita support, misalnya kita itu dalam kondisi sehat gitu ya, kita makan makanan yang sehat, maka tuh bakteri-bakteri kita itu juga tumbuh dengan sehat. Dan itu mensupport kesehatan kita. Tapi kalau kita misalnya dalam kondisi yang tidak baik, makan makanan yang tidak sehat. Nah mungkin ada beberapa bakteri ini akhirnya yang mati di dalam sistem tubuh kita. Nah itu juga akan mempengaruhi. Tapi kesehatan kita. Misalkan kita makan makanan basi, betul, masuk ke dalam tubuh kita, kan kemudian tubuh akan merespon. Betul. Mungkin perutnya sakit atau lambungnya bagaimana? Ya. Apakah itu nanti muncul bakteri baik yang bisa memungkinkan untuk kalau ada makanan basi lagi lebih kuat begitu? Saya kira sistemnya juga tidak bisa dibuat seperti itu ya. Ini kan masih dalam ranah-ranah penelitian, tetapi menurut saya pribadi bahwa ketika kita memiliki kita menjadi media yang baik, artinya kita itu baik, makanan yang masuk dalam tubuh kita baik, maka yang tumbuh di dalam kita juga baik. Juga baik. Betul. Iya. Walaupun mungkin nanti ada hal-hal misalnya kita kemasukan penyakit atau kemudian kita makan sesuatu yang tidak baik, tetapi sistem tubuh kita itu berlangsung dengan baik, maka mungkin nanti akan terjadi perbaikan.
Ada perbaikan. Nah, ketika terjadi perbaikan ini apakah memunculkan bakteri lain yang kemudian itu perlu diteliti lebih lanjut. Artinya kita tidak bisa menarik kesimpulan secepat itu. Mungkin lebih jauh lagi itu bukan ranah kita, Ibu. Perlu studi lebih lanjut. Akan ada tim ahli nanti akan menerangkan. Kalau kita ke jurusan kita saja, Bu, APL. Kita ada berapa kelas, Ibu? Kelas 1, 2, 3 atau kalau 11? Ini kelas 1-nya, kelas 1 dan 2 masih satu kelas. Dan kalau kelas 3-nya ini 2 kelas. Oh, kelas 10 dan 11 itu masing-masing satu kelas. Kemudian kelas 12-nya ada 2 kelas. Semuanya hampir 90% perempuan, Bu ya. Kenapa kok mungkin Bu Endang bisa ini saya juga menjelaskan? Kadang gini, branding kita di masyarakat itu kadang-kadang salah kaprah gitu. Yang kalau orang bilang mau masuk apa, kimia gitu, pasti tanggapannya yang masuk ke pikiran mereka pertama kali, wah ini mesti bahaya. Wah ini coba-coba meledak. Wah itu sama buang saya saja pikiran, wah ini uji coba nanti meledos malah bahaya. Kalau belajar kimia pasti nanti meledak, ujung-ujungnya meledak atau beracun kah, berbahaya kah. Kadang-kadang ketakutan ini kemudian membuat orang. Nah, yang kedua selain bahaya, ini mesti angel. Ini. Sinau belajar kimia itu pasti sulit. Saya nggak mau belajar yang sulit-sulit. Nah, jadi akhirnya anak-anak itu yang masuk ke kimia analis itu saya acungi jempol sebagai anak-anak yang berani menantang, men-challenge diri sendiri. Ya. Jadi anak masuk ke kimia analis berarti sudah juara duluan. Sudah juara duluan. Berani men-challenge dirinya sendiri kan. Menantang branding yang ada di masyarakat bahwa kimia itu sulit dan berbahaya. Berat. Tetapi sebenarnya sebagai orang yang berkecimpung di dunia kimia sudah agak lama ya. Saya di Tunas sudah berapa lah ya, sekitar 16 tahunan. 16 tahun di Tunas, wah. Saya itu percobaan meledak itu juga nggak pernah. Nggak pernah meledak. dan sampai sekarang saya ya masih sehat-sehat saja. Gitu, itu karena metode dan SOP yang betul ya Bu ya. Artinya kalau saya lihat sebenarnya di kimia analis itu kita di semester 1-2 pasti kan ada ranah K3 dulu, keselamatan kerja ada. Artinya kalau anak-anak bekerja sesuai dengan SOP keselamatan kerja itu sebenarnya juga semua bahayanya bisa dihindari. Yang kedua kalau orang bilang kimia analis itu kimia itu pelajaran yang sulit, itu sebenarnya saya pengen diskusi gitu sama orang. Menghilangkan stereotip seperti Betul, itu ya Bu ya. Karena kimia analis itu menurut saya adalah kimia itu adalah pelajaran yang paling terstruktur. Malah terstruktur ya. Betul, paling terstruktur. Jadi kita belajar A. Jadi kayak saling bersambung. Kita belajar A, di awal itu misalnya kita belajar unsur gitu. Nanti unsur kalau menggabung jadinya senyawa. Jadi nyambung, ya kan Pak? Unsur ketemu unsur jadi senyawa. Unsur kok bisa ketemu sama unsur jadi senyawa itu ada ilmunya, namanya ikatan kimia. Ikatan kimia. Mereka kok ketemunya itu gimana caranya? Ada ilmunya. Nanti kalau unsur senyawa ketemu senyawa, mereka bereaksi. Ada babnya. Jadi materinya itu saling berkesinambungan, saling berhubungan ya Bu ya. Saling berhubungan. Nah masalahnya kadang-kadang, ini kan di kelas 1 ya materi ini. Kadang-kadang anak-anak itu cuma nggak sabar aja. Jadi kalau orang bilang kimia analis sulit, itu karena mereka nggak sabar belajar di awal. Langsung nenggel. Jadi kalau pondasinya nggak baik, tiba-tiba suruh bangun rumah, ya rumahnya tetap saja. Oh iya. Jadi kalau anak-anak yang ingin masuk ke kimia analis, kelas 1 harus sabar. Belajar membangun pondasi. Begitu pondasinya sudah jadi Pak, nanti ke atasnya itu nggak masalah, sama sekali nggak sulit. Iya, karena memang pondasinya kuat, nanti tinggal membangun ke atasnya. Betul. Awalnya tapi sambung menyambung gitu. Nah kalau mereka kehilangan satu sambungan, ya nggak jadi Pak. Nggak jadi. Betul. Makanya harus sabar. Sudah belajar unsur dengan baik, tapi nanti belajar reaksi kimianya nggak sabar. Nggak sabar. Wah. Nah, jadinya putus, rantainya putus. Kalau rantainya putus, ke belakangnya nggak nyambung. Hanya di situ saja. Maka dari itu tadi memang anak-anak kimia itu anak-anak luar biasa. Sudah juara duluan. Sendiri. Betul, sudah juara duluan. Berani menantang stereotip yang ada di masyarakat. Tapi saya sebenarnya juga ingin gitu, mengundang
undang gitu orang-orang nggak usah takut sama kimia. Silakan, yuk Silakan daftar, gitu, yuk. challenge diri sendiri gitu. Ternyata nggak sulit kok gitu. Nggak sulit Kak. Wah, kalau bicara di Tunas ya Pak, apa sih yang nggak sulit? Emangnya kalau masuk jurusan TKJ tidak belajar juga? Semuanya belajar. Memang belajar semua hal itu ya sulit. Dimulainya pasti sulit kan? Belajar elektronika emang nggak sulit? Iya. Ya sulit juga. Misalnya kita mau masuk ke TOI misalnya, mereka juga belajar hal baru yang tidak dipelajari di SMP, sama sulit. Sama sulitnya. Tapi kenapa kalau di masyarakat bilang kimia sulit, elektro nggak sulit ya? Apa otomotif itu nggak sulit? Sulit juga. Sulit semuanya. Hanya artinya kalau kita awal, oh iya ya kita tetap saja belajar hal yang baru. Hal yang baru pasti butuh effort lah ya, butuh usaha untuk bisa memahami. Tapi ya itu stereotip di masyarakat masih kimia itu sulit. Hal-hal yang sulit. Padahal enggak. Silakan datang ke sini. Pasti nanti bisa belajar dengan lebih mudah. Bu, ngomong-ngomong saya boleh minum dulu Bu ya? Silakan. Ini bukan endorse ya. Tapi memang harus sejak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada manis-manisnya. Oh iya Bu, tadi kan Bu Endang menyampaikan bahwa kita memberikan jasa analis, bukan membuat, tapi kok ini kok membuat Hansa? Ya ini kalau di kimia analis itu kita jadi proyeknya di kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah selain membuat Hansa berarti kita bisa berwirausaha untuk membuat apa? Sebenarnya terbuka sekali banyak ruang di kewirausahaan untuk di kimia analis. Walaupun core kita, nantinya inti pelajaran kita itu adalah analisis. Nah, artinya kalau analisis biasanya kita nanti peluang kerjanya kan tidak ke kewirausahaannya. Kita harus bekerja dengan orang lain. Karena kita menjual jasa. Oh iya. Betul ya. Nggak mungkin juga jual jasa buka di rumah kayak misalnya kalau di TKJ bisa servis komputer gitu. Kayaknya nggak mungkin deh orang kimia, saya servis pengujian gitu. Karena alatnya dan bahannya pasti mahal. Nah mereka biasanya kerja di industri nih Pak. Kalau orang memang pengen bekerja berarti ranahnya ke industri. Ranahnya ke industri ya. Betul. Mereka masuknya ke quality control. Quality control. Atau penjamin mutu. Nah misalnya anak-anak kita itu ada di beberapa industri lokal ya. Misalkan di Pati, Kelinci atau Garuda. Maka mereka masuk ke laboratorium di mana dia tugasnya menguji bahan baku dulu. Menguji bahan baku. Misalnya kalau kita misalnya di Kelinci gitu, bener nggak sih minyak gorengnya ini bagus kalau buat menggoreng? Jadi minyak goreng datang uji dulu. Diuji dulu. Betul. Nanti kalau sudah tepungnya diuji dulu. Selain menguji bahan baku, mereka juga menguji bahan jadinya. Oh kalau kacangnya udah jadi nih, sudah di oven, bener nggak kalau nanti ini kadar airnya berapa? Kalau saya kemas, saya kirim ke Amerika misalnya. Aman nggak? Aman nggak? Atau jangan-jangan sampai sana belum lagi. Nah jadi QC itu tugasnya seperti ini, menguji bahan baku ataupun menguji bahan. Bahkan anak-anak itu menguji kualitas kemasan. Kualitas kemasan. Termasuk mereka yang nanti yang menentukan masa kadaluarsanya juga mereka ya atau? Kalau kadaluarsa biasanya mereka ke pihak ketiga Pak. Kalau di Kelinci. Karena itu ada alatnya tersendiri. Ya. Berarti memang ranah nanti setelah lulus ranah bekerjanya itu di dunia industri. Masuknya ke laboratorium pengendali mutu istilahnya gitu. Tadi Bu Endang juga menyampaikan itu yang menganalisis, tapi ternyata di Tunas kan juga kita melatih wirausaha kan. Tidak hanya jurusan APL, tapi jurusan TKJ, jurusan TOI dan jurusan yang lainnya itu memang kita membentuk anak selain nanti melanjutkan bekerja, kita juga berwirausaha. Nah, ini kan kelebihan SMK Pak. Kelebihan SMK itu satu, kerja bisa. Kerja bisa. Kuliah bisa. Kuliah juga bisa. Wirausaha. Oke. Enggak masalah gitu. Kalau di APL betul. Kerja berarti kita hampir bisa masuk ke semua industri yang butuh penjaminan mutu. Mau industri pangan bisa, industri non pangan juga bisa. Non pangan beberapa juga misalnya bisa. Ke industri tekstil misalnya. Nah, dia kan misalnya ada pewarnaan, kan butuh di warnanya berapa sih yang cocok, misalnya warna merahnya kayak gini. Artinya ada. Atau mau ke industri farmasi bisa. Beberapa lulusan kita juga bekerja masuk di lulusan farmasi.
Nah, ke rumah sakit aja bisa. Oh, rumah sakit bisa juga. Bisa. Dia masuknya ke rumah sakit dulu, kita itu misalnya ke gizi. Iya. Ke bagian dapur tapi dia ke penguji di gizinya. Pembantu di bagian gizi juga bisa. Juga bisa. Atau mau ke pengolah limbah juga bisa. Juga bisa. Sekarang industri apa yang tidak ada pengolah limbahnya, Pak? Termasuk tekstil tadi juga pasti ada limbahnya, Ibu ya. Anak kimia analis mau ke pengolah limbah juga bisa. Juga bisa. Limbah ini sebenarnya sudah pantas, sudah layak nggak sih kita buang ke lingkungan? Jadi sebenarnya kalau mau cari anak-anak PL, lowongan kerjanya nanti kemana? Ya hampir semua industri Semua pasti ada. bisa. Industri juga punya pengolahannya sendiri-sendiri ya Bu ya. Gitu. Itu yang bekerja, yang bekerja. industri. Mau yang wirausaha. mau kuliah dulu, kuliah dulu. Biasanya. Kalau mau kuliah yang mau linear sama kita itu bisa ke kimia murni. Kimia murni, oke bisa. Teknik kimia bisa. Masih Teknik bau-bau kimia lah ya. Nah, atau ke farmasi bisa. Analis farmasi bisa. Iya. Atau mau ke analis kesehatan bisa. Juga bisa. Jadi analis kesehatan itu nanti dia belajar analis yang didasari di sini, tapi lebih ke arah kesehatan seperti yang ditanyakan Pak Sobiron tadi. Jadi kalau di sini mengujinya umum, mungkin di sana dia mengujinya darah, gitu, urin. Bisa. Tapi secara metode dia sudah paham. Metodologinya sama. Sudah paham lah istilahnya. Tinggal ya geser-geser dikit. Iya. Atau kalau anak-anak ada yang ke gizi. Gizi itu sebenarnya kan jurusan di mana orang itu kalau kondisinya seperti ini harus makan seperti apa. Nah, jadi kan karbohidrat berapa, protein berapa, karena dia punya dasar analisa, akhirnya dia bisa memberikan saran yang lebih masuk akal. Lebih masuk akal dan lebih fokus. Lebih fokus karena dia punya dasar teorinya di sini. Iya. Protein apa, karbohidrat apa, pengujiannya bagaimana. Kalau bahan ini kandungannya apa, dia sudah dapat di SMK-nya. Sehingga nanti kalau di kuliah dia udah lanjut aja, masih linear. Atau ke THP. Anak-anak sekarang banyak yang ke THP. Teknologi hasil pertanian. Teknologi hasil pertanian. Bisa. Jadi kalau misalnya THP ini lebih banyak ke pengolahan hasil pertanian, kemudian diolah menjadi bahan-bahan antara, misalnya dari beras jadi tepung, ganyong jadi tepung. Termasuk tempat kita itu penghasil padi loh Bu. Padi Bumi Minatani kan Pak. Bumi Minatani, kenapa dinamakan kota padi? Mungkin salah satunya ya karena itu. Banyak padinya. Nah kalau yang ketiga sekarang ke tekling Pak. Ini beberapa bahkan tahun kemarin anak kita masuk ke Undip 2. Jurusannya teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Ya jadi teknik lingkungan itu isinya analisa juga Pak. Analisa, ngolah limbah itu tadi mungkin salah satunya. Jadi dia masuknya nanti ke LH, ke lingkungan hidup. Terus neliti. Jadi sungai ini masuk standar enggak, masuk tingkat kesehatan enggak. Terus udara ambien kayak apa sih udara biar sehat. Nah, dia masuknya ke teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Ini bahkan anak kita tahun kemarin ada yang lewat jalur SNM. Masuknya Undip loh Pak. Undip luar biasa. Iya kan, 2 orang loh masuk ke teknik lingkungannya Undip loh. Gitu. Tapi ya dari kita, dari APL ternyata masih bisa masuk ke sana. Ini untuk masih linear lah. Linear itu ya artinya apa yang sudah kita pelajari di sini. Dilanjutkan di sana. Nanti di sana tinggal difokuskan, digeser sedikit tapi istilahnya masih dasar. Ini akan menjadi dasar yang baik. Dasar yang baik. Kalau yang pengen kuliah. Yang ketiga, yang ketiga kewirausahaan. Nah, ini lagi digembar-gemborkan oleh direktorat ya. Karena memang menurut survei itu penyebab penyumbang pengangguran terbesar itu ya SMK ternyata. Oh ya, makanya sekarang didengung-dengungkan, yuk SMK tidak hanya nanti lulus bekerja di industri, tapi juga berwirausaha. Kalau nggak bisa kerja sama orang, jadi bos sendiri lah. Nah ini tadi salah satunya kita membuat hand sanitizer. Mulai beberapa produk kita kenalkan sama anak-anak. Itu kalau kita di pelajaran PKK itu sebenarnya kita mulainya kita buat nih, kita kasih wawasan dulu. Ya, artinya kalau kamu secara kesempatan sekarang ini kan karena masa-masa pandemi ini lowongan juga agak sulit ya Pak ya. Betul. Ekonomi lesu istilahnya katanya gitu katanya. Kemudian mau kuliah orang tuanya nggak punya
uang misal gitu. Ya udah, coba kita usaha sendiri. Kewirausahaan itu. Nah, kalau jalur kewirausahaan yang bisa diterapkan di APL itu sebenarnya kemudian menjadi luas, banyak gitu. Karena kita sebenarnya kan paham ya. Paham reaksi kimia. Kalau ini dicampur ini nanti jadinya ini. Biar ini dibentuk jadi gitu tinggal digituin. Kalau saya pengen misalnya ini ingin buat kosmetik misal gitu. Oh, ini ada kandungan ini. Bisa buat begini. Itu secara ilmu kita kan tahu. Tinggal dikembangkan aja. Nah, anak-anak kemarin tak kasih kebebasan itu. Boleh lah. Salah satunya misalnya ini yang lagi booming kemarin misalnya hazard. Ya udah. Oh, karena kita sedang masa pandemi. Butuhnya hand sanitizer, udah kita buat hand sanitizer. Apa sih yang membuat dia jadi hand sanitizer gitu? Oh, karena dia bisa membunuh bakteri. Kan gitu. Zat apa sih yang bisa membunuh bakteri? Akhirnya kita browsing tuh. Tapi ini kita kemarin pakainya resepnya WHO. Apa itu? Resepnya apa saja? Kalau resep WHO itu katanya kalau mau buat hand sanitizer berarti harus pakai alkohol. Minimal 70%. 70%. Ditambah A, B, C, D, E gitu. Oh, banyak campurannya. Dicampur jadi satu jadilah hand sanitizer. Berarti kandungan airnya juga banyak, Bu? Atau enggak ada? Ini sekitar 10%. 10% saja airnya. Sisanya alkohol dan bahan-bahan yang Karena lain. Sebenarnya yang bertindak sebagai hand sanitizer yang bisa membunuh bakteri kan alkoholnya. Jadi ini kita hitung dulu sudah dicampur A, B, C, D, E. Alkoholnya tidak boleh kurang dari 70%. Nah, kalau kurang zong itu nanti akan berkurang. Nggak ada manfaatnya kayak cuci tangan. Oh iya. Tapi karena ini kemarin harganya agak tinggi, karena kemarin booming ya, alkohol di mana-mana susah nyarinya. Kemudian kita bikinnya yang murah meriah. Kita buat hand soap. Sabun cuci tangan. Oh, nah, itu kan lebih terjangkau lah. Lebih terjangkau. Kemarin kita juga membagikan itu ya, Betul. Bu ya. Kalau Sobat TH, kalau kalian keliling ke Tunas itu hampir setiap penjuru itu ada tempat cuci tangan. Itu APL yang produksi. Dan di tempat cuci tangan itu ada hand soapnya Bu ya. Itu APL. Jadi kita produksi untuk kebutuhan internal. Tapi kemarin anak-anak juga boleh tuh kalau misalnya mau diwirausahakan untuk dijual keluar. Tapi untuk kebutuhan internal kita nggak pernah beli, Pak Tunas nggak pernah beli hand soap. Nggak pernah beli hand sanitizer. Kita ciptakan sendiri, kita produksi sendiri, dipakai sendiri. SMK Tunas Serpent jurusan APL. Nah, oh ya Bu, selain itu tadi. Tapi kan ini ranah-ranah untuk kemarin untuk mensikapi pandemi aja. Tetapi sebenarnya karena seperti kata Pak Sobiron, sebenarnya kemarin kita itu anak yang masuk ke kimia itu kebetulan kebanyakan perempuan. Kok bisa? Kenapa Bu? Kok bisa Saya juga nggak tahu. Mungkin karena tahu ya, stereotip tadi yang mungkin karena bolak-balik sebenarnya saya mengundang banyak lulusan SMP untuk bisa masuk ke kimia analis gitu. Karena kalau saya dapat lowongan itu Pak Sobir, biasanya yang dicari laki-laki. Malah laki-laki ya? Laki-laki saya padahal sedikit. Makanya ketika lulus biasanya langsung terserap. Kalau dapat telepon dari industri gitu ya, masih ini lowongan buat laki-laki masih enggak? Laki-laki saya habis. Lulusan laki-lakinya habis gitu, karena hanya sedikit kan, langsung terserap ke industri gitu. Nah kemarin karena anak-anak ini banyak yang perempuan, kemudian saya ranahkan, gimana sih kamu itu, Indonesia itu kaya gitu, kaya Indonesia sangat kaya dengan banyak hal-hal yang ada di Indonesia itu. Kemarin kita larinya ke empon-empon, Pak. Empon, iya. Karena di tempat lain, di negara lain nggak ada. Empon-empon itu kan tanaman khas dengan tropis khas ya. Orang sekarang kan kalau kembali ke alam tuh kadang kan green gitu ya, lebih ke alam itu mungkin lebih aman gitu lah. Nah kemarin anak-anak juga tak minta itu, kamu anak kimia bisa nggak buat produksi di sini. Anak-anak mulai buat tuh, misalnya lulur. Oh, buat lulur juga, Bu. Lulur yang kita buat sendiri. Dicoba sendiri, dijual sesama teman dulu gitu. Kemudian mereka mulai produksi seperti mulai bisa. Kemarin juga anak-anak membuat dari daun yang panjang-panjang itu apa, Bu? Kemarin serai. Betul. Nah, kalau kemarin selain kita ke lulur gitu juga ada varian, misalnya ke aromaterapi. Aromaterapi. Masuknya ke lilin aromaterapi. Kemudian ke
Kemarin kan variannya itu kita waktu COVID itu kan larinya ke jahe-jahe yang hangat-hangat gitu ya. Bisa seri minuman penghangat gitu. Bisa dibuat dari jahe, serai, atau buat sabun serai. Sabun serai. Serai juga. Kemudian buat hand sanitizer ala-ala mereka sendiri gitu. Misalnya dari alam lah. Bisa pakai kemangi, bisa pakai sirih. Tapi tetap ada campuran alkoholnya. Betul, hanya untuk varian aja gitu, lebih ke alam lah gitu, alamiah gitu. Bu, ini mengenai kekayaan alam Indonesia yang Panjenengan tadi sampaikan, bahwa memang Indonesia itu kaya luar biasa. Betul. Termasuk mengenai minyak atsiri. Tapi ini kenapa? Mimpi saya Pak, ini Pak. Bu, kenapa kok di dunia ini kok malah yang terkenal mengenai minyak-minyakan seperti itu bukan Indonesia ya? Makanya, malah di Eropa ya, di Prancis, di Belanda. Itu salah satu kalau saya itu ibaratnya gregeten gitu. Gregeten gitu. Ini sejak saya kuliah gitu ya. Saya sering waktu saya kuliah itu saya sempat diskusi gitu dengan pembimbing gitu waktu kita mau buat tesis gitu ya. Kenapa sih jurnal-jurnal di Indonesia itu ada beberapa ranah di bidang kimia itu yang tidak tersentuh dengan baik istilahnya gitu. Orang yang meneliti ke situ itu sedikit sekali. Dua di antaranya itu adalah mikrobiologi. Dan yang bicara bakteri ini, yang kedua ini atsiri. Atsiri, mikrobiologi dan atsiri. Nah, kalau mikrobiologi katakanlah ya orang-orang di dunia boleh lah belajar inilah gitu. Kalau nanti ini booming, orang sedunia bisa belajar mikrobiologi, tapi kalau atsiri, booming sekalipun sumber dayanya ada di Indonesia. Hanya ada di tempat kita. Kenapa Indonesia tidak dikembangkan itu kaya. ya? Apa aja ada, ditanam apa aja bisa. Nah, zat-zat yang memiliki atsiri, minyak esensial yang sangat spesifik berada pada satu tumbuhan, Indonesia apa yang nggak punya? Kalau kini bisa diolah dengan baik, kita bisa jadi senternya pusat atsiri di seluruh dunia loh gitu loh. Iya. Tetapi sampai saat ini Pak, itu penelitian tentang atsiri itu enggak banyak. Masih jarang. Bahkan industri yang fokus ke atsiri juga enggak banyak. Lucu ya? Padahal atsiri manfaatnya luar biasa. Betul. Ya Bu, banyaknya. Atsiri itu bisa masuk ke farmasi. Bisa masuk ke kosmetik. Ke rumah-rumah. Bisa masuk juga ke kalau untuk kesehatan, kalau untuk farmasi berarti ke kesehatan ya. Kalau untuk kosmetik biasanya masih juga kosmetik sekarang untuk kesehatan ya. Misalnya biar enggak jerawatan, biar kulitnya lebih halus. Tapi ada juga atsiri ini untuk level hidup yang lebih tinggi, kesenangan. Estetika, misalnya aromaterapi, parfum juga ya. Parfum, misal seperti ini. Ini zaman sekarang senternya parfum itu tidak di Indonesia. Iya Bu, di Perancis, Bu, di Eropa. Di Eropa. Padahal Eropa itu sumber dayanya juga dari mana? Dia ambil dari negara lain ya Bu ya? Harusnya Indonesia bisa dong jadi senternya atsiri gitu loh. Jadi kemarin waktu di awal-awal Ibu Kepala itu sempat tanya kita ke jurusan sebenarnya kimia analis itu larinya mau kemana gitu kan. Nah itu saya usulkan 2. Bu, saya ingin kimia analis 5 tahun ke depan. Itu 1, jadi tempat pusat pengujian pangan. Karena padi itu bumi minatani, jadi anak saya itu kalau mau masuk ke industri pangan manapun dia itu kompeten. Bisa. Ini untuk ranah kerja. Yang kedua, saya pengen belajar tentang atsiri. Anak-anak kita itu harus dikenalkan bahwa kita itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Yang bisa jadi peluang usaha. Komoditinya ini tinggal diolah kan gitu. Tapi pengetahuannya kan di kita. Kalau di kita itu kan sebenarnya hanya masalah dunia pendidikan ya. Tugas kita itu kan hanya membekali anak. Betul. Masalah nanti aplikasinya kan anak-anak. Bolak-balik ke anak-anak. Saya pengen anak juga belajar atsiri gitu. Kalau nanti ini bisa mereka paham. Sebenarnya aplikasinya nanti bisa lari kemana-mana untuk bidang kewirausahaan. Mereka mau ngoplos atsiri jadi parfum. Satu kompetensi sendiri kan gitu ya. Sekarang jenengan pakai apa yang enggak pakai parfum? Sabun ada parfumnya. Ada wangi-wanginya. Ada wangi-wanginya ya kan. Berarti dia bisa masuk ke industri sana juga kan. Atau mau ke pewangi
ruangan, mau ke bahkan kita kalau beli makanan aja sekarang ada bau wanginya. Wanginya. Oh iya, betul. Walaupun misalnya wanginya aroma kopi. Itu enggak kopi loh, Pak. Itu bukan kopi berarti. Enggak. Bukan sari kopi enggak ya? Enggak. Ada parfum kopi. Kok bisa sampai mirip begitu berarti memang diekstrak. Tinggal itu mau disintesiskan, maksudnya disintesis itu dibuat di pabrikan atau mau diekstrak dari kopi sungguhan. Nah itu tinggal yang palsu sama yang asli tapi palsu. Jadi Pak, jadi aroma kopi tapi sebenarnya dia tidak dari kopi. Itu kalau di orang toko-toko, kimia menyebutnya sintesis. Di toko-toko itu lumayan Bu harganya. Berarti ini juga peluang usaha. Betul. Ya. Parfum mobil, parfum ruangan. Betul. Ini juga peluang usaha yang betul. Tinggal mau dilari kemana kan gitu. Saya mau jualan misalnya, saya mau jualan produk A tapi saya kasih parfum yang beda. Udah. Dia punya keunikan tersendiri. Tapi ini tentu saja masih cita-cita. Sampai sekarang saya mau belajar ke industri yang ada atsirinya itu aja susah. Rumah atsiri ya. Kemarin kita sempat ke rumah atsiri ya. Tapi di sana kita juga dikenalkan sejarah atsiri, kemudian macam-macam atsiri, macam-macam pengolahan atsiri gitu. Tapi memang kita aplikasikan ke sini ini kita masih belajar. Tapi harapannya di 5 tahun ke depan gitu, saya memang berharap ini bisa salah satu keunggulan Tunas lah. Gitu. Iya betul. Tapi kita masih proses. Masih jalan. Harapannya 5 tahun ke depan lah. Oh iya. Satu lagi Bu, ini saya mau tanya. Saya kan pernah ke dokter. Betul. Kemudian untuk menjaga kesehatan itu saya disarankan untuk minum VCO. Virgin coconut oil. Betul. Apakah itu termasuk atsiri atau? Bukan. Bukan atsiri ya? Bukan. Kalau atsiri itu jumlahnya spesifik dan sedikit Pak. Kalau jumlahnya banyak itu kita kalau di kimia itu ya kita kategorikan minyak. Oh minyak. Berarti atsiri itu yang memang jumlahnya sedikit. Benda apapun yang ada. Minyaknya esensial. Spesifik pada tumbuhan tertentu. Hanya ada di situ saja. Tumbuhan bisa, hewan bisa Pak. Oh hewan juga bisa hewan ya ternyata. Bisa. Jadi kan pernah dengar minyak kasturi? Minyak kasturi itu ya itu dari hewan kasturi. Oh. Semacam kayak rusa sepertinya kasturi. Begitu ya. Tapi dia mengeluarkan bau harum. Bau khusus. Atau ada yang dari ikan paus ada. Oh minyak ikan paus ya. Kalau zaman dulu kan bukan minyak ikan paus. Bukan. Itu ada salah satu bagian ikan paus itu muntahan ikan paus. Muntahannya. Ikan pausnya muntah, kemudian nanti diekstrak itu jadinya minyaknya wangi sekali. Muntahannya itu wangi. Iya. Itu kalau ada nelayan nemu muntahannya ikan paus itu langsung kaya. Iya. Itu bisa melihatan harganya. Jadi bisa hewan, bisa tumbuhan. Tapi kalau jenengan pernah dengar minyak ikan, berarti itu ikan diekstrak. Nah itu bukan atsiri. Bukan atsiri. Lah VCO tadi sama seperti minyak kelapa. Apa bedanya minyak kelapa sama VCO? Apa? Kan virgin coconut oil. Bahasanya saja virgin coconut oil. Berarti minyak kelapa yang bukan kelapa, murni. Nah, di dalam prosesnya itu bedanya kalau kita beli minyak kelapa atau kalau orang Jawa dulu bilangnya kelentian gitu ya. Kelentian. Nah, kelentik itu kan warnanya kuning gitu ya. Kalau virgin coconut oil itu tidak kuning. Kuningnya itu karena dia rusak selama pemanasan. Kalau orang dulu itu buat minyak kan digoreng dalam panas itu digoreng bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah itu beberapa kandungan esensial pada minyaknya rusak. Nah nanti warnanya berubah menjadi agak kuning. Itu beta karotennya rusak. Nah kalau VCO berarti minyak yang diambil dari kelapa tapi tidak boleh pakai suhu tinggi. Diambil dari kelapa tidak boleh suhu tinggi. Nah sehingga akhirnya semua sarinya yang baik buat kesehatan itu masih terjaga. Oh iya. Begitu. Bu, sejak tadi kita membicarakan VCO. Ngomong-ngomong manfaat VCO itu apa sih? Ini kan memang sedang banyak dicari orang. Betul. kan VCO. Kalau VCO itu sebenarnya sudah lama ya, sekitar tahun 90-an lah. Tapi baru booming-boomingnya sekarang ya Bu. Kalau manfaatnya you can Google it gitu. Di Google aja. Nanti isinya kayak jual jamu gitu. Oh iya. Bisa menyembuhkan
berbagai penyakit, bisa bikin kurus, bisa bikin gemuk. Loh, bisa bikin kurus, bisa bikin gemuk. Maksudnya piye iki? Tinggal pola makannya. Kalau jenengan itu dimakan sesudah makan, jadi jenengan kenyang, makan VCO, maka nanti yang dipakai untuk beraktivitas itu VCO-nya. VCO-nya. Nah, nanti yang dimakan disimpan, jadinya jenengan tambah gemuk. Tapi kalau jenengan mau kurus, makan VCO dulu. Nanti jenengan berasa kenyang. Kalau berasa kenyang, pasti makannya dikit. Begitu. Menurunkan nafsu makan. Oh, menurunkan nafsu makannya nah, ya. Sehingga nanti jadi kurus. Itu hanya pola makan. Tapi sebenarnya kalau saya boleh sarankan, sebenarnya VCO itu bukan obat. Jadi kalau di Google itu jenengan browsing, kayaknya VCO itu jadi kayak obat. Setelah sakit baru minum itu ya. Obat ajaib gitu ya. Tapi sebenarnya tidak seperti bukan itu. Obat. VCO itu karena kandungannya dia itu adalah minyak rantai pendek, dia menunjang metabolisme. Jadi memperbaiki metabolisme. Betul, kerja tubuh kita itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih katakanlah lebih baik. Memperbaiki dikit-dikit. Jadi kalau pengen mengkonsumsi VCO untuk dapat manfaat seperti yang ada di Google itu, kita harus meminumnya secara rutin. Secara kontinu ya. Enggak boleh sehari 2 hari ya. Jangan berharap hari ini minum besok kurus. Enggak bisa. Hari ini minum besok gemuk. Itu bisa. Yang diharapkan semua orang. Kayak magic gitu. Atau kalau tulisannya di situ bisa mengurangi kolesterol, hari ini minum besok kolesterolnya turun. Enggak bisa. Oh iya Bu, kebetulan saya ini kolesterolnya tinggi Bu. Berarti bisa ini ya? Bisa. Minumlah secara teratur Pak. Jadi kandungan di dalam VCO itu dia mensupport. Jadi tubuh kita menjadi ibaratnya itu memperbaiki yang rusak-rusak tapi dikit-dikit. Nah sehingga kalau kita bisa meminumnya secara teratur, maka nanti efeknya akan memperbaiki keseluruhan sistem tubuh kita. Jadi kita menjadi lebih sehat. Dan yang membuat saya lebih menarik lagi Bu, membuat saya lebih bangga lagi Bu, ternyata minyak-minyak VCO yang ada di seluruh dunia itu yang paling baik itu betul, ada di Indonesia. Betul. Oh ya. Karena tanahnya Indonesia, kekayaan Indonesia itu berkah yang maha kuasa. Luar biasa. Betul. Dan jurusan kita bisa membuat VCO Bu ya? Bisa. Bu Endang jurusan sudah membuat ya? Bisa, bahkan kita jual Pak. Jual? Betul. Berarti Sobat TH kalau mau pesen bisa ya? Order aja. Jadi Sobat TH bagi kalian yang mau memesan VCO, open order saja, open order ya. Boleh langsung ke sekolah atau ke APL, ke lab kami, atau bisa saja tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan kami tanggapi. Gitu sekalian promosi nggak apa-apa Bu ya. Sebenarnya kalau mau dibuat sendiri juga bisa. Banyak YouTube yang sudah membuat gitu. Bagaimana sih cara buat VCO yang mudah gitu. Sebenarnya atau barangkali Sobat TH yang mau datang ke sekolahan minta diajari? Boleh gitu, ya, Bu, silakan aja. Karena sebenarnya semudah itu membuat VCO. Mudah. Tetapi kalau misalnya kita produksi kalau kita produksi Pak, kita itu ada quality controlnya. Ada quality control. Jadi kalau sudah jadi, biasanya kita uji dulu tuh. Jadi kandungannya. Kalau VCO yang kita produksi itu bisa tahan sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun? Betul. Dibekukan? Nggak usah. Nggak usah. Saya pernah punya VCO itu, saya masukkan ke dalam kulkas kok jadi. Betul. Secara alamiah titik bekunya VCO itu sekitar 22 derajat. Jadi jangan kasih di AC begini beku dia. Oh begitu, berarti tidak harus di freezernya tapi di dalam. Nggak usah, taruh di luar aja, asalkan tertutup rapat. Jadi VCO itu katanya kalau di Google itu kan dia memiliki kemampuan antivirus, antibakteri, anti jamur. Wah, jadi ada dia antivirusnya juga ya. Jadinya dia kayaknya memang jadi obat ajaib gitu, antivirus, antibakteri, anti jamur. Ini memang ada di VCO-nya. Nah, karena dia antivirus, antibakteri, anti jamur, otomatis dia nggak mungkin jamuran kan, Pak? Oh iya betul. Nggak mungkin jamuran. Nggak mungkin busuk kan? Wong dia pawangnya jamur kok. Dia pawangnya jamur. Tetapi yang bisa jadi masalah kalau kemudian VCO kita itu tercemar air. Jadi kadang sering dibuka tutup gitu kan mungkin ada partikel debu yang masuk begitu ya. Uap air dari udara masuk. Masuk. Nah, bakterinya nempel tuh ke air. Sehingga akhirnya nanti VCO kita jadi tengik. Oh. Loh. Jadi tengik berarti penyebabnya salah satunya itu. Terlalu ada airnya.
Tapi pernah saya minum VCO itu kok pertama kali langsung tengik atau memang bagaimana ya? Itu berarti pengolahannya yang tidak baik. Begitu. Jadi kalau kita bisa menekan air yang ada pada VCO, maka VCO-nya itu bisa awet sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun. Ini peluang usaha loh Bu. Betul. Saya kata dokter saya yang tadi yang menyampaikan VCO itu bagus, itu ternyata artis-artis Hollywood, artis-artis mancanegara dari Amerika itu cari VCO-nya dari itu Indonesia. Itu di oral ya? Di oral artinya diminum harian. Itu belum lagi kalau misalnya diaplikasikan. Jadi ada beberapa anak di APL itu nanti VCO-nya campurkan ke sabun. Bisa Bu ya? Bisa. Jadi nanti kandungan vitamin E yang tinggi pada VCO-nya jadi manfaat, jadi sabun plus gitu. Sabun plus ya. Gak hanya sabun untuk membersihkan, tapi ada kandungan vitamin E-nya. Nanti bagus untuk kesehatan kulit. Dan kita di jurusan APL juga mempelajari hal semacam itu ya Bu ya. Itu hal yang mudah bagi jurusan kita ya. Itu aplikasinya ya. Buat VCO-nya oke, nanti tinggal diaplikasi aja. Atau mau dibuat jadi tambahan di lulur misalnya. Jadi nanti lulurnya plus VCO, udah. Atau lotion, udah. Jadi malah nanti manfaatnya menjadi double ya. Jadi kalau anak mungkin kalau misalnya jurusan lain ya, bikin lulur berarti tinggal A, B, C campur jadi satu. Kalau di kita tidak. Kamu buat lulur itu dari A-nya itu ada apanya? Ada ininya Bu. Nah, kamu pengen lulurmu itu untuk kulit apa? Tambah B Bu. Nah, jadi mereka itu nggak ngoplos gitu. Asal oplos gitu loh. Ada. Iya. Yang penting mumpluk, kan biasanya kan begitu kan Bu. Di iklan-iklan kan kadang-kadang memang sabun yang penting banyak busanya. Kan kalau kita enggak. Jadi ya? Kalau kamu pengen sabun kamu itu misalnya punya kelembab untuk kulit kering, berarti biar lembabnya bagus, tambahi apa? Tambahi ini Bu untuk nambah kelembaban. Saya pengen sabunnya itu nanti untuk sabun jerawat Bu, berarti cari yang ada antivirusnya, ada antibakterinya. Tambahi apa? Gitu. Begitu ya. Mereka memproduksi tapi ada basis pengetahuan. Ada tidak basis, asal oplos begitu betul. Ya. Itu bedanya nanti wirausahawan APL sama wirausahawan non APL. Kalau cuma ngoplosnya sih di YouTube juga banyak. Tapi keilmuannya, manfaatnya itu yang ya Bu ya. Ranah pengembangannya pun menjadi berbeda kan Pak Sobi. Katakanlah kalau kita nonton YouTube, iku kok dicampur iku nopo ya? Ya udah campur aja gitu. Gak tahu asal campur. Tapi kalau orang APL kan enggak. Ini untuk pengental, ini untuk ini bereaksi sama ini jadi ini. Jadi kalau saya pengen sabunnya jadi misalnya ini. Bisa misalnya deterjennya bisa jadi deterjen cair bisa nggak? Bisa, tinggal dirubah aja. Bisa ya. Bisa. Misalkan saya punya deterjen bubuk di rumah, saya ubah menjadi cair. Nggak bisa kalau seperti itu. Nggak bisa. Kita buatnya dari awal. Begitu. Saya kira, saya bisa Bu membuat deterjen bubuk menjadi deterjen cair. Nah mungkin nanti kalau anak-anak pengetahuannya jadi tambah mungkin saya bisa juga. Bu. Caranya dikasih air. Nanti jadi larut ya. Artinya kalau sebenarnya orang berilmu pasti bidang pengembangannya menjadi lebih luas. Betul. Jadi kalau kita di Tunas cuma kasih stimulan aja nih. Kamu bikin sabun gitu. Tapi kalau kamu pengen sabunmu punya kelebihan ini, tambah apa? Browsing dulu. Ini mengandung ini. Tambahkan. Sabunnya jadi sabun plus. Sabun plus. Itu membuka banyak peluang kan? Iya, betul sekali. Bahkan anak-anak yang pengen usaha misalnya makanan. Saya pengen jus Bu, tapi jus saya itu saya pengennya awet 2 hari 3 hari misal gitu. Nah itu anak-anak pun diberi pengetahuan, kamu kalau jual makanan berarti harus ada beban moralnya, betul kan ya? Kalau jual makanan berarti makanan yang sehat. Nggak boleh kamu ngoplos pengawet kayak orang-orang yang tidak berpengetahuan, betul ya Pak ya. Pokoknya nggak cemplungi pengawet lah. Pewarna tekstil dimasukkan. Enggak, itu anak-anak yang bahkan pengen berwirausaha di bidang makanan itu kita kasih bekal begitu. Kan ada pengetahuan pengawet makanan, takarannya yang benar berapa. Takaran pengawet yang benar berapa supaya anak-anak juga kita beban moral gitu loh. Kalau kamu pengen jual makanan, itu jual makanan yang sehat. Itu berkah gitu loh. Betul. Rezekinya menjadi halal lah gitu loh. Kamu jual makanan tapi makanan ini
mengandung bahaya untuk orang lain itu tetap dosa kan gitu. Nah, ini beban yang kita berikan kepada anak-anak ketika kita membekali untuk kewirausahaan. Terutama untuk makanan. Iya, betul. Di tetangga saya itu ada Bu, dia itu mensuplai di hotel-hotel. Sikat gigi, pasta gigi, sabun. Berarti itu juga menjadi peluang bagi kita dong, Bu. Kan di hotel-hotel juga nggak ada mereknya kayaknya ya. Di merek hotel itu sendiri ya. Wah, apalagi di Pati juga sekarang sedang menjamur hotel-hotel. Iya, makanya ibu kepala itu kadang gemes gitu. Kenapa unit produksinya kimia itu harusnya bisa berkembang lebih besar gitu ya. Tapi memang yang paling sulit di kita itu di kontrol, quality controlnya Pak. Katakanlah saya itu ngajari satu anak buat bagus. Anaknya naik lulus. Nanti yang mengerjakan adik kelasnya. Ulang lagi. Ulang dari awal. Standarnya berarti standar produksi anak SMK itu nggak bisa kayak di sama industri terus begitu ya. Sama terus gitu loh. Padahal orang luar nggak mau tahu kan. Karena kita kan orangnya gonta-ganti terus. Kita itu pegawainya kan anak-anak. Anak-anak itu ya kan ganti-ganti terus. Hari ini anak absen ini, besok absen ini, warnanya ini hijau, besok enggak hijau. Ya, nah, akhirnya supaya dia jadi tetap kualitasnya tetap sama, konsistensi. Nah, konsistensinya ini yang sulit dicapai. Akhirnya unit produksi di SMK itu menjadi sulit berkembang kalau di kimia analisis. Tapi kita memang dibekali tentang hal-hal semacam itu. Kalau bekalnya ada, tapi kalau kita produksi besar-besaran kemudian dijual itu kesulitannya masih di situ, konsistensi. Oh iya. Kecuali nanti nggak tahu ya kalau kita punya tenaga kerja satu, tidak hanya khusus untuk itu ya. Khusus untuk menjalankan unit produksi, sebenarnya pasti terbuka luas. Yang lain nanti anak-anak yang misalkan kelas 10, 11, 12 nanti dalam tanda kutip hanya membantu. Betul. Dia produksi tapi eksekusi akhirnya harus ada orang satu yang mengatur quality control. Terima kasih Bu Endang, luar biasa perbincangan kita pada siang kali ini. Jadi kalau anak-anak ini pengen masuk ke kimia analis berarti bisa, ranahnya kemana silakan gitu ya. Jadi Sobat TH, kalian yang mau masuk ke SMK Tunas Harapan Pati khususnya jurusan APL langsung saja pendaftaran dibuka. Gitu ya. Challenge yourself. Langsung saja datang ke sekolahan, langsung pendaftaran dibuka mulai dari Senin sampai Senin lagi ya Bu. 24 jam 24 jam langsung datang ke sekolahan ya, jangan ragu-ragu. Terima kasih Bu Endang atas kehadirannya di TH Podcast. Terima kasih bisa berbagi di sini. Senang sekali. Saya pengen berbincang-bincang lebih jauh lagi. Menarik sekali Bu. Kalau memang saya punya mesin waktu, saya mau belajar lebih dalam lagi mengenai kimia analis. Betul. Kalau saya aja yang gini, kenapa ya saya kok di sininya terlambat gitu ya. Iya. Harusnya kita bisa belajar lebih lama. Pesan terakhir Bu untuk Sobat TH, kira-kira pesan untuk Sobat TH yang mau daftar atau masih di sekolahan ini, pesannya agar rajin belajar. Ini biasanya saya pesankan kepada anak-anak di semua, baik yang sudah di dalam maupun yang nanti pengen masuk ke Tunas itu. Jadi kalau kita di Tunas itu satu, pasti kesannya di luar itu sekolah di Tunas itu susah, disiplin, keras gitu ya. Tetapi anak-anak kalian di sini itu dipukul, jadilah besi. Semakin dipukul, semakin keras. Semakin dipukul, semakin kalian akan terbentuk menjadi karakter yang baik. Itu hanya ada di Tunas. Tapi kalau kalian dipukul tapi menjadikan diri sendiri itu jadi batu bata Pak. Sekali dipukul ambiar Pak. Jadi harapannya saya ingin anak-anak semua warga di Tunas Harapan itu menjadikan dirinya punya mental bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah itu untuk tujuan yang baik. Semua aturan yang keras, semua tugas Bapak Ibu guru itu adalah pukulan yang diberikan rata. Semua anak pasti merasakan. Tapi kalian harus menjadikan diri kalian itu seperti baja. Semakin dipukul, semakin keras. Ketika keluar dari Tunas, kalian akan menjadi pribadi yang hebat. Jangan masuk Tunas, tapi dipukul bermental tempe. Akhirnya hancur di sini, Pak. Gitu loh. Terus semangat menjadi pribadi yang berniat untuk menjadi lebih baik. Dan Tunas adalah tempat yang tepat. Tempat yang tepat Untuk menempa diri.
Terima kasih Bu Endang sekali lagi atas rawuhipun di TH Podcast. Sama-sama, Luar biasa Pak. perbincangan kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Sobat TH, demikian perbincangan kita pada kali ini di TH Podcast. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ditunggu di channel SMK Tunas Harapan Pati. Dadah. Oke, terima kasih.